Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Pada saat ini, karena kedatangan Rakus, lebih dari 90% tentara dan siswa di tempat kejadian pingsan ke tanah. Tiba-tiba, ada begitu banyak orang kuat di dinasti Jin Utara, dan orang-orang besar di nadi lain secara naluriah waspada. Hahaha. Tanpa diduga, Yang Mulia Su yang berada dalam situasi seperti itu dan dikenali oleh Dao Dao. Pada waktunya, kebangkitan Dao Heart seharusnya sudah dekat. Sangat disayangkan bahwa master seperti itu benar-benar sia-sia camp seperti Kekaisaran Yuanyang. Orang yang berbicara bukanlah orang lain. Itu adalah Tuo Bayun, Kaisar Kerajaan Jin Utara, yang perlahan-lahan menyambut Su Yang dengan sejumlah besar master di belakangnya. Jelas, mereka berencana untuk melakukan sesuatu. Tuo Bayun, apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah Sekte Seribu Awan, bagaimana kamu bisa membiarkan kamu menjadi sombong? Saat berbicara, lebih dari selusin penatua dari Qianyun Song datang dari Houshan di bawah kepemimpinan Qianyun Liefeng, tetapi tidak sulit bagi siapapun untuk melihat bahwa untuk menghentikan kerakusan, orang-orang tua ini sudah menghabiskan vitalitas mereka. Lelah dan perlu istirahat panjang untuk pulih. Tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk beristirahat. Master Sekte Qianyun, binatang buas yang rakus ada di sini, hanya untuk kocokan ini, harta karun yang menantang surga. Apakah Anda masih berencana untuk terus memberikannya? Dihadapkan dengan pertanyaan Tuo Bayun, Qianyun berburu dan berkata dengan dingin, apa yang Anda maksud dengan Kaisar? Qianyun Song, saya selalu mengatakan sesuatu, belum lagi debu ini bersinar di tangan teman Tao ini. Jelas karena dia. Itu ditakdirkan, Qianyun Songku bersedia menjadi orang dewasa, belum lagi yang lain adalah juara kompetisi ini, dan pantas mendapatkan kehormatan ini. Tuo Bayun mengangguk sambil tersenyum, sepertinya kau, seperti permaisuri, bersikeras berdiri di sisi Kekaisaran Yuanyang. Tuo Bayun, kamu telah mengumpulkan begitu banyak master secara pribadi, dan tujuanmu terlalu jelas. Keluhan apa antara kamu dan Kekaisaran Yuanyang tidak ada hubungannya denganku, tapi setidaknya aku harus menunggu Qianyun Song membicarakannya, karena selama mereka belum turun gunung tidak akan membiarkanmu menjadi sombong. Pria yang membuka mulutnya adalah wajah asing yang keluar dari arah studi Solo. Dia adalah pria paruh baya pendek dengan janggut kecil. Dia keluar untuk mendukung gelombang, dan bahkan Su yang berkata bahwa dia tidak bisa, saya tidak memahaminya. HMPH, sekelompok sampah, karena kamu ragu ingin melawan aliansi Jin Utara kita, baiklah, aku akan membiarkanmu. Sekte Qianyun mengerti bahwa aku tidak begitu mudah berurusan dengan dinasti Jin Utara. Kamu berani? Qianyun memburu angin dengan marah, baru saja hendak menembak, tapi tiba-tiba dia melangkah dan membelai dadanya, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Bukan hanya dia, tetapi satu demi satu, 9 dari 10 tetua Qianyun Song memuntahkan darah dan menderita luka parah. Saudaraku, kamu juga lelah. Ayo istirahat dulu. Serahkan saja masalah ini padaku. Ming Yangxi, kamu. Semua tetua mengerti bahwa ketika 8 tetua membentuk formasi di gunung belakang, mereka menyuntikkan semacam racun dingin yang meleleh ke pembuluh darah tubuh ke meridian Qianyun Liefeng dan lainnya. Ming Yangxi ini, sedini mungkin. Dibeli oleh dinasti Jin Utara bertahun-tahun yang lalu, dan saya hanya menunggu hari ini. Hahaha. Bagaimana dengan Qianyun Song? Setelah hari ini, 10 warisan terkuat dari seluruh 3.000 negara bagian harus diserahkan ke kaki dinasti Jin Utara saya. Lakukan. Dengan perintah dari Tuo Bayun, ratusan pembangkit tenaga listrik Yuanshan Realm di belakangnya bubar pada saat yang sama, dan membunuh mereka menuju Su Yang dan yang lainnya. Tahukah Anda, pembangkit tenaga listrik Jin Utara yang dibawa oleh Feng Qingyao untuk sementara waktu muncul setelah rakus-rakus menghilang. Orang-orang ini semua berada di masa kejayaan mereka. Di sisi 10 kekuatan besar, Kekaisaran Xuanyuan tiba-tiba memberontak dan bergabung di utara. Jin bergabung dengan camp musuh bersama-sama, dan 5 sekte besar yang tersisa hanya memiliki sedikit efektivitas pertempuran.
4 pembuluh darah lainnya berada di bawah tekanan lebih besar karena mereka relatif dekat dengan makanan rakus. Akibatnya, kehilangan suaka dari pembangkit tenaga listrik tingkat tua Kian Yunsong, situasi sepihak muncul di tempat kejadian. Ular kecil, bawa yang mulia dan cepat pergi. Su yang bereaksi di tempat pertama, dan bentuk asli ular piton naga naik ke langit, menyeret Yuan Haotian di punggungnya dan dengan cepat melarikan diri. Adapun para prajurit dan jenderal kuno yang datang bersama mereka, dia telah dibawa ke dunia kecil olehnya sejak paksaan rakus jatuh. Dengan kepergian Yuan Haotian, Kem Su yang hanya meninggalkannya sendirian, tanpa ikatan apapun, tapi dia bisa mencobanya. Hanya saja Su yang sudah sangat lemah saat ini, duduk bersila sepanjang jalan, memulihkan kekuatan spiritualnya secepat mungkin. Brengsek, kalian berdua kejar, yang lain, ikuti. Membunuh. Di puncak Kian Yunsong, pusat medan perang besar ini sekarang dalam kekacauan. Camp Jin Utara sangat kejam, dan kekuatan vital yang tidak tertegun berada di bawah tekanan destruktif yang tak terbayangkan. Segera, total 6 atau 7 pria kuat fokus pada permaisuri dan bergegas ke arahnya. Meskipun kaisar wanita kuat dalam roh, dia telah menghabiskan kekuatan tempur yang cukup besar hanya untuk membantu Su Yang. Pada saat ini, dia sendirian melawan 7 tuan dari alam ilahi primordial, dan segera menunjukkan penurunan yang besar. Sayang sekali wanita cantik seperti itu tidak berpaling kepada kita di dinasti Jin Utara. Kepala pembangkit tenaga listrik alam Yuan Shen membunuh, dan front yang dingin tiba-tiba keluar dari telapak tangannya untuk mengunci tubuh kaisar wanita. Sui Qinghan mengerutkan kening, meskipun itu adalah momen kritis dalam hidup dan mati, rahmat yang unik untuk generasi permaisuri sama sekali tidak berantakan. Pada saat kritis ini, pikiran jiwa Su yang menembus ke dalam pikiran kaisar wanita, dan tubuhnya juga diselimuti oleh cahaya keemasan pada saat ini, dan ujung pedang yang menggigit langsung berhenti di depan kaisar wanita. Suara mendesing. Saat berikutnya, Su Yang, seperti hantu, bergegas keluar dengan kecepatan yang tidak dapat dikenali oleh mata telanjang, dan langsung membunuh master jiwa tingkat tinggi ini di depan semua orang. Gaya tubuh Susi terlalu luar biasa, dan kematian lawannya terlalu menyedihkan. Sebagian besar mata medan perang secara paksa tertarik pada Su Yang saat ini. Karena Anda telah mendesak dengan keras, Su Yang, saya akan menemani Anda untuk bersenang-senang hari ini. Taois dari berbagai kekuatan mundur, dan orang-orang di dinasti Jin Utara ini tidak dapat membuka mata mereka dan menyerahkannya kepada saya. Saat Su Yang berbicara, nafas Daoyun yang kaya menyebar dari tubuhnya ke sekeliling, setiap langkah yang diambilnya, perasaan Daoyun menjadi lebih jelas. Permaisuri di belakangnya terkejut ketika melihat ini, dan dia dengan jelas merasakan kekuatan Tao di tubuh Su Yang, yang jauh lebih kuat daripada sebelum dia menyentuh kocokan itu. Yang benar-benar mengejutkannya adalah dia masih bisa menggunakan kekuatan bertarung seperti itu tepat di bawah paksaan dari level rakus. Dengan lambaian telapak tangannya, artefak iblis biru-biru Su Yang yang sempurna mulai terlihat. Astaga, itu. Jika aku membacanya dengan benar, itu adalah artefak iblis legendaris keabadian. Di sebelah permaisuri, Solo berjanggut besar berbicara dengan kaget, yang sekali lagi membuat Sui Qinghan terkejut. Apa yang kamu bicarakan? Artefak iblis? Tidak mungkin. Dia adalah ras manusia, bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan ras iblis? Sungguh luar biasa memiliki artefak legendaris seperti itu. Oh, tidak ada yang mustahil. Bahkan Tao Tie tidak bisa menembaknya sampai mati. Aku tidak akan terkejut jika pria ini menciptakan keajaiban. Kaisar wanita tersenyum sedikit, dan akhirnya menyerahkan seluruh medan perang kepada Su Yang pada saat ini. Dia harus menjadi satu-satunya di antara orang-orang ini yang bisa mempercayai Su Yang tanpa syarat. Begitu cahaya pedang abadi muncul, Feng Xiu dari Liga Pedang Jin Utara mengerutkan kening untuk pertama kalinya. Dia mulai bermain dengan pedang, dan tentu saja dia mengerti betapa kuatnya pedang ini memancarkan. Semuanya, bakar aku dan robek Su Yang ini untukku. Lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik Dao Yuan Real berkumpul untuk menyerang. Gambaran ini sangat sulit untuk dibayangkan, semua jenis aura yang kuat terkondensasi ke satu titik. Jika Anda mengubah orang lain, bahkan jika Anda adalah dewa yang kuat di alam bayi, itu mungkin tidak dapat menahan ratusan dewa di alam semesta ini.
Bergabunglah untuk mengepung. Tetapi saat ini, Su Yang sudah mengguncang artefak abadi, bergegas ke garis musuh secara besar-besaran. Ilmu pedang Guanyun berkembang perlahan, dengan ujung pedang dewa abadi yang tak tertandingi, dan langkah kaki hantu dan dewa yang tidak dapat diprediksi, hanya satu orang yang dapat membunuh 7 in dan 7 haut di alam dewa primordial ini. Satu orang dengan satu pedang, di depan para taipan dari 3.000 negara bagian, membunuh lebih dari 40 orang. Terlalu mengejutkan. Orang ini hampir mendukung Kekaisaran Yuanyang dengan satu tangan. Jika dia tidak ada di sana, apalagi Kekaisaran Yuanyang, bahkan jika itu kita, aku khawatir itu akan berbahaya hari ini. Masih kaisar wanita yang bijak, aku telah melihat di pagi hari bahwa orang ini jelas bukan apa-apa di dalam kolam. Orang-orang besar di sekitar menjilat permaisuri satu demi satu, tetapi pikiran Sue Qinghan saat ini sudah ditempatkan pada 5 murid yang dibawa pergi oleh makanan rakus. Fei Shuang, kamu ambil Cold Moon jimatku, segera bawa orang-orang kita turun gunung, dan langsung kembali ke istana untuk berjaga. Jika kamu berani ada pelanggar, bunuh kamu tanpa ampun. Sebelum aku kembali ke istana, aku akan menyerahkannya padamu di sini. Yang mulia, Fei Shuang ini adalah penjaga pribadi kaisar wanita yang paling terpercaya. Dia juga merupakan master yang kuat dari alam ilahi primordial, dan juga dianggap sebagai setengah dari murid kaisar wanita. Hidupnya diambil oleh kaisar wanita, dan dia akan mati untuk Sue Qinghan. Itu juga dapat dianggap sebagai menghilangkan satu-satunya perbudakan permaisuri di Qianyunzong ini. Kekuatan Hanyue Talisman dapat merangsang potensi kekuatan mental, yang juga menyebabkan Kekaisaran Hanyue yang koma cepat pulih dan meninggalkan Qianyunzong untuk pertama kalinya. Selama periode yang sama, Su Yang hampir terpana. Dengan kekuatannya sendiri, dia hampir menjungkir balikan seluruh kamp Jin Utara. Memang benar bahwa kakak-kakak di sekitarnya ketakutan. Gemuruh. Itu adalah pedang lain, dan front abadi tidak terkalahkan. Yang lain tidak akan mengatakannya. Bahkan pemimpin Feng Xiu terkejut dan takut untuk bergerak maju. Yang mulia, apa yang harus saya lakukan? Anak ini terlalu kuat. Saya pikir saya bisa membawa kekuatan kerakusan. Dia berada di ujung kerakusan. Sekarang tampaknya latar belakang aslinya masih memiliki beberapa keraguan. Rencana kita mungkin akan menjadi frustrasi. Tuo Bayun sudah sangat marah, meskipun dinasti Jin Utara sekarang yang paling kuat dan memiliki aliansi pedang, bahkan jika mereka membuat marah kekuatan besar, mereka tidak takut dikepung dan ditekan, tetapi rencana besar hari ini bisa saja memungkinkan dinasti Jin Utara menyapu 3.000 kali kesempatan negara, tapi sekarang, kehidupan Su Yang telah diganggu oleh Su Yang sendirian. Su Yang, kamu bajingan. Yang mulia. Tuo Bayun secara pribadi mengambil tembakan, dan segera bergerak di udara, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang menggigit meledak, tetapi sayang sekali dia melakukan ini, hanya sebagai ganti senyum samar Su Yang. Saya tidak bisa menahan diri. Tiba-tiba, Su Yang memusatkan keabadian di depannya, memadatkan gelombang kekuatan pedang yang sangat kuat, yang merupakan keterampilan titik tunggal tak tertandingi yang ia ciptakan dengan menggabungkan ilmu pedang Guanyun. Ling Yun Fei Jian. Ledakan. Saat artefak abadi dipisahkan dari tubuh, badai petir dari atas 9 langit menyambut kejutan. Kekuatan pedang ini dapat mengejutkan dunia. Itu adalah perwujudan sempurna dari ranah jalur pendek Su Yang. Dia sekarang menembak, meskipun dia tidak bisa sepenuhnya bergantung pada langit dan bumi. Tapi itu bisa beresonansi sampai batas tertentu. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa latar belakang Su Yang lebih unggul dari semua orang yang hadir, bahkan pria tua angin berburu Qianyun Puncak, sulit untuk bersaing dengan Su Yang. Feng Xiu akhirnya menyerah dengan pedang ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Su Yang sama sekali, setidaknya tidak sekarang, dan di masa depan, dia tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Menarik. Feng Xiu merong tidak mau, dan segera menembakkan tubuh jiwa Ji abu-abu, dan menggunakan tubuh pedangnya untuk memblokir gelombang pembunuhan ini untuk Tuo Bayun. Gemuruh. Dalam sekejap, getaran yang mengguncang bumi meledak, dan jiwa hancur di tempat. Feng Xiu menyemburkan darah hidupnya dan pingsan di tempat, dan dengan tergesa-gesa diambil oleh orang lain. Pemimpin. Cepat mundur.
Tuo Bayun juga tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia hampir akan membunuh Feng Xiu ketika dia mengeluarkan gelombang ventilasi. Biasanya, jika dia memberi kesempatan kepada Su Yang, dia hampir bunuh diri. Seperti yang diketahui semua orang, tangan kejam Su Yang adalah karena dia yakin gelombang angin ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Tuo Bayun. Di bawah pukulan ini, Su Yang mungkin menilai bahwa pelindung angin tidak akan mati, tetapi basis kultivasi harus mundur setidaknya 2 langkah, melukai vitalitasnya, dan tidak akan ada gerakan besar dalam dinasti Jin Utara untuk sementara waktu. Terlebih lagi, lebih dari 100 master ranah Yuan Shen yang kemudian dipindahkan oleh mereka hampir setengahnya terbunuh oleh Su Yang, dan dinasti Jin Utara benar-benar padam dalam waktu singkat. Melihat sejumlah besar orang dari mundur dinasti Jin Utara, Su Yang melambaikan tangannya, dan pedang ilahi abadi kembali ke tangannya lagi, dan matanya tertuju pada Kekaisaran Suanyuan lagi. Dibandingkan dengan dinasti Jin Utara, 20 master alam Yuan Shen di Kekaisaran Suanyuan tampak agak menyedihkan. Sekarang, giliranmu. Tidak. Lari, lari. Hanya dengan melihat, tentara Su yang tidak berdarah, benar-benar takut dengan barisan biksu dari Kekaisaran Suanyuan, dan juga membuat semua orang di keluarga kerajaan Kekaisaran Suanyuan berlari menuruni Gunung Qianyun dengan ketakutan. Mulai hari ini, dalam 10 tahun, yang mana dari 3.000 negara yang baru saja mulai menyerang Kekaisaran Yuanyang, aku akan datang secara pribadi dan membunuh tanpa ampun. Suara jiwa yang perkasa menyelimuti seluruh langit, dan itu juga masuk ke telinga semua lawan dalam perjalanan melarikan diri. Pertempuran Su yang tidak hanya membuat namanya benar-benar di seluruh 3.000 negara, tetapi juga menyelesaikannya. Komitmen ke Yuan Haotian. Ratusan mil jauhnya, Yuan Haotian di belakang ular piton naga secara alami mendengar tekanan jiwa Su yang mengejutkan semua arah, dan hatinya penuh dengan rasa terima kasih. Meskipun Su yang mewarisi Longzhang, semua yang dia lakukan untuk Kekaisaran Yuanyang sudah cukup untuk menebusnya, terlebih lagi, Su yang tidak perlu melakukan ini. Terima kasih, Yang Mulia Su Yang. Saya pasti tidak akan melepaskan kesempatan yang telah Anda menangkan untuk Kekaisaran. Kebaikan besar ini akan diingat oleh Yuan Haotian. Sejak itu, belenggu Su yang di Kekaisaran Yuanyang telah berakhir, dan inilah saatnya baginya untuk pergi ke Laut Cina Timur untuk menyelamatkan orang. Su yang bertarung terlalu keras. Dia pertama melawan rakus-rakus, dan kemudian menggunakan tubuhnya sendiri untuk melawan ratusan pembangkit tenaga Yuan Shen Realm di aliansi Jin Utara. Su yang akhirnya jatuh ke tanah karena kehilangan kekuatan. Tentu saja, permaisuri Sui Qinghan dan petinggi lainnya, yang diselamatkan oleh Su yang sendirian, datang untuk pertama kalinya untuk mendukung Su yang dan memindahkannya ke ruang atas paling mewah di Qian Yunzong. Tidur ini berlangsung 1 hari 1 malam, dan dia membuka matanya dengan linglung. Su yang hanya merasa tubuhnya tidak sakit atau lelah sama sekali, sebaliknya, dia sangat nyaman dan menyegarkan. Gupan melihat sekeliling, dan kekuatan mental kuat Su yang dengan cepat menguncinya di aula depan di balik tirai layar ada perburuan Qianyun, kepala Qianyunzong. Su yang segera mengerti bahwa itu adalah kepala Qianyun yang melindungi Dharma untuk dirinya sendiri, sehingga dia bisa tidur lebih nyenyak. Master Sekte Qianyun. Meskipun Su yang terlihat seperti pria muda, sejarah 100.000 tahunnya diperkirakan 20 hingga 30.000 tahun lebih tua dari lelaki tua Qianyun Liefeng. Dia tidak pernah membutuhkan kata senior kepada siapapun. Rekan Taois telah pulih. Layak dimandikan dalam kekuatan naga. Kekuatan fisik dan kemampuan pemulihan fisik Anda benar-benar langka. Su yang terkekeh, apakah situasinya sudah stabil? Garis Jin Utara tidak dapat diprediksi, tetapi setelah pertempuran ini, diperkirakan mereka akan dapat berhenti sementara untuk sementara waktu. Qianyun Liefeng tiba-tiba bangkit dan membungkuk hormat kepada Su Yang, matanya penuh rasa terima kasih. Kemunculan tiba-tiba dari spesies roh rakus melampaui harapan semua orang. Jika kekuatan kuatmu tidak menahan tekanan kerakusan, begitu arai penjaga gunung Qianyunzong kami runtuh, orang-orang dari dinasti Jin Utara akan dapat melakukannya dalam semalam. Memusnahkan sekte Qianyun saya, dalam hal ini, saya takut orang tua itu akan menjadi orang berdosa sepanjang masa.
Su yang tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Master Sekte Qianyun tidak tahu bahwa Kekaisaran Yuanyang telah diserang oleh pembunuh Jin Utara pada saat kedatangannya. Saya mengharapkan mereka melakukan sesuatu, tetapi saya benar-benar tidak melakukannya. Aku tidak menyangka Tuo Bayun dan Feng Xiu memiliki nafsu makan yang besar. Apa yang dia rencanakan bukan hanya Kekaisaran Yuanyang, tetapi tempat pertama di seluruh 3.000 negara bagian. Angin pemburu Qianyun juga menghela nafas tak berdaya. Yah, untungnya, tidak ada bahaya kali ini. Yang Mulia mengejutkan dan terkenal. Diperkirakan tidak akan lama lagi 3.000 negara bagian akan bergema melalui nama Su Yang. Naik. Ekspresi Su Yang menjadi jauh lebih tenang, saya tidak terlalu peduli tentang ini. Hanya beberapa pasangan yang dibawa pergi oleh kerakusan adalah yang paling saya khawatirkan. Laut Cina Timur cukup misterius, dan saya tidak pernah menginjakkan kaki. Jika saya ingin datang kali ini, saya pikir ini akan menjadi pertarungan yang sengit lagi. Ketika Qianyun Hunting mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan benda seperti peta diserahkan kepada Su Yang. Laut Cina Timur adalah tanah abadi di mata dunia. Meskipun tidak ada yang abadi, pasti ada orang-orang hebat dengan alam yang hebat. Peta ini juga diperoleh oleh takdir ketika aku masih muda. Kali ini, milikmu yang mulia akan menyelamatkan saya. Yun Sung terselamat dari krisis dengan nada yang sama. Peta ini, Kuan harus berterima kasih. Su yang terkekeh dan tidak menolak hadiah seperti itu tidak terlalu mahal, tetapi juga cukup praktis. Tidak diragukan lagi ini adalah hadiah terbaik. Kalau begitu terima kasih Master Sekte Qianyun, ini tidak boleh terlambat. Saya berencana untuk segera pergi ke Laut Cina Timur, jangan lewat kali ini. Tunggu. Tepat ketika Su yang hendak pergi, seorang pria parubaya berpakaian cantik berjalan masuk dari aula luar. Su yang tidak asing dengan pria ini. Dia adalah salah satu dari sedikit pelayan pria di Kekaisaran Bulan Dingin dan yang paling terpercaya oleh bawahan kaisar wanita. Yang Mulia Su Yang. Yang Mulia, Permaisuri Kekaisaran Bulan Dingin, tolong. Mendengar apa yang dia katakan, Su Yang hanya memikirkan adegan pertarungan sebelumnya melawan makanan rakus. Bagaimanapun, dia ingin mengucapkan terima kasih kepada kaisar wanita. Mengikuti pria parubaya dari Washington ini, dia berjalan ke ruang tamu kelas atas di sebelah. Ruangan itu tampak sangat sunyi, membakar aroma khusus yang menenangkan. Begitu Su Yang melangkah ke dalamnya, dia merasakan keharuman yang sangat harmonis dan nyaman. Latar belakang yang langsung menilai bahwa dupa ini sangat baik untuk pemulihan dan penanaman kekuatan spiritual. Yang Mulia Su Yang ada di sini. Kaisar wanita tidak menghiraukan, dia bangkit dari tempat duduknya dan menyapanya. Yang membuat mata Su Yang berbinar adalah bahwa wanita itu berganti pakaian kasual, dan kostum istana kaisar yang unik telah menghilang. Apakah kamu bangun? Bagaimana perasaanmu? Su Yang terkekeh. Jika saya menebak dengan benar, selama saya koma, Anda menggunakan cara untuk memulihkan tubuh saya, dan saya telah bekerja keras. Menghadapi wanita ini, Su Yang selalu merasakan perasaan yang tak terlukiskan, dan ingin menjaga jarak, tetapi tampaknya ada kekuatan khusus yang selalu menarik satu sama lain. Secara khusus, dia membantu 2 kali, dan Su Yang memiliki kasih sayang khusus untuk Sue Qinghan, yang tak tertandingi di depannya. Mengapa, Yang Mulia berencana untuk membalas? Bantuan Sue Qinghan saya tidak begitu mudah diterima. Kapan pesta Donghai akan pergi? Su Yang terkejut, apakah Anda akan pergi ke Laut Cina Timur juga? Apa menurutmu hanya pasanganmu yang diambil? Muridku khawatir dengan keselamatanku, dan mereka bergegas ketika kegilaan rakus meningkat, tapi mereka dibawa bersama denganmu, tidak peduli seberapa keras mereka membayar. Karena harga rakyat saya, tidak ada yang bisa terjadi pada saya. Su Yang menatap wanita ini dalam-dalam. Meskipun dia tidak menatapnya, dia juga merasakan keanggunan dan ketekunan wanita ini yang tidak membiarkan janggut dan alisnya tercabut dari tulangnya. Dia lahir di keluarga kerajaan dan bisa menjadi kaisar generasi. Potensi Sue Qinghan dan intinya jelas bukan sesuatu yang bisa dilihat orang lain hanya dengan beberapa pandangan. Jadi, ayo kita berangkat sekarang juga. Su Yang bukan orang munafik. Dia belum pernah ke Donghai, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Hal yang buruk jika seorang kaisar wanita berjalan di sisinya.
Keduanya melompat ke udara dan dengan cepat memasuki kapal roh Suyang. Hal yang memalukan adalah Laut Cina Timur adalah tanah keabadian dan kapal roh tidak dapat mengunci koordinat tertentu, dan hanya bisa berangkat dengan kota Sangshui di pantai Laut Cina Timur sebagai sasaran, diperkirakan butuh waktu 20 hari untuk sampai. Meskipun kapal roh ini sangat besar, ada satu hal. Tidak ada ruang pribadi yang terisolasi satu sama lain. Itu hanya aula dalam yang besar. Oleh karena itu, Suyang hanya bisa duduk di seberang Sui Qinghan, jaraknya kurang dari 10 meter, meski keduanya memejamkan mata perhatian, tidak ada komunikasi, tapi suasana ini juga sangat aneh. Suara mendesing. Sebelum meninggalkan Qianyunzong jauh, ular piton naga kecil itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat mendekat ke sini. Sebagai binatang buas dewasa yang garis keturunannya mulai kembali ke nenek moyang, kekuatan tempur ular piton naga sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat alam Yuanshen Dzogchen. Indra penciumannya yang kuat dapat dengan cepat menguncinya ke dalam napas Suyang. Kemunculan tiba-tiba dari itu menyebabkan kewaspadaan Sui Qinghan.